Spiritual hakikat hidup itu ada 4 dimensi. Ada 4 dimensi yang suka ndak suka, mau ndak mau itu pasti dilalui. Pasti dilalui. Suka ya melalui 4 dimensi itu, tidak suka ya melalui 4 dimensi itu. Mau ya melalui 4 dimensi itu, tidak mau juga tetap melalui 4 dimensi itu, karena jalannya memang itu gitu. Jalannya memang itu. Dan 4 dimensi itu tersebut sebagai nang, neng, ning, nung. Nang berarti tenang, neng berarti diam, ning berarti hening, nung berarti nunggal. Nah, secara spiritual ini disebut-sebut juga sebagai harta, tahta, asmara, dan ilmu. Nang, neng, ning, nung. Harta, tahta, asmara, ilmu. Baru nyampe ke Tuhan atau nunggal jati. Mampu melewati 4 dimensi ini sampai di dimensinya Tuhan. Sebelum sampai di dimensinya Tuhan, suka ndak suka, mau ndak mau harus melalui 4 dimensi ini tadi. Dimensi nang, neng, ning, nung, atau harta, tahta, asmara, ilmu. Lah 4 dimensi ini ada yang rawan. Ada yang rawan. Dimensi apa itu yang rawan? Yang rawan itu ada di dimensi ning. Di dimensi ning atau dimensi asmara. Ini paling rawan banget ini. Paling rawan banget. Karena apa? Karena dimensi ning ini bisa berubah menjadi dimensi kasukman. Atau dimensi asmara ini bisa berubah menjadi dimensi halusinasi. Ini rawan banget di situ. Nah, ini hanya bisa dilalui dengan diam. Dimensi ning atau dimensi asmara ini hanya bisa dilalui dengan diam. Jadi makanya bentuk motivasinya ngalami apa saja harus diam, penyikapannya harus diam. Jangan tertarik, jangan menilai, jangan mencari tahu, pokoknya jangan, semuanya jangan. Pokoknya diam, penyikapannya harus diam. Karena jika tidak diam menyikapinya, kita akan tergelincir ke kasukman, akan tergelincir ke halusinasi atau angan-angan. Ini bahaya banget. Banyak yang terjebak di situ. Yang terjebak di situ itu tidak sedikit.
Ingat nggih. Nang, neng, ning, nung. Tenang atau diam, meneng, hening atau sunyi, nung atau nunggal. Nang, neng, ning, nung. Harta, tahta, asmana, ilmu. Atau kunci, paweling, mijil, singkir. Ini 4 dimensi atau 4 tahapan yang harus suka tidak suka, mau tidak mau dilalui. Karena jalannya memang itu. Jalannya memang itu, nggak ada lain. Ada yang berhenti di harta. Terjebak di harta, akhirnya berhenti. Ada yang terjebak di tahta, akhirnya berhenti. Tidak sedikit yang terjebak di asmara, juga berhenti. Dan tidak jarang yang terjebak di ilmu. Dan itu pun berhenti. Jadi bisa dihitung dengan jari yang lolos sampai ke dimensi Tuhan itu bisa dihitung dengan jari. Jadi di dalam patrap samadinya hanya diam, penyikapannya hanya diam. Nah, diam ini harus dilakukan sepenuh jiwa raga, ya. Harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa awamnya harus dengan segenap hati, harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa tanggung setengah-setengah, itu nggak bisa. Jika tidak, kita akan terjebak di situ. Kita akan terjebak. Apa yang akan menjebak kita di dimensi ning? Apa yang akan menjebak kita di dimensi ning atau dimensi asmara? Yang paling dominan akan dihadapi oleh para pelaku spiritual adalah baik buruk, salah benar, negatif positif, dan sejenisnya. Nah, ini awalnya akan terjebak di bahan yang menjebaknya itu adalah tentang itu. Tentang baik dan atau buruk, salah atau benar. Jadi jangan pedulikan prosesnya itu baik atau buruk, enak atau tidak enak, salah atau benar, jangan pedulikan, wis pokoknya diam. Diam. Jangan lakukan apapun, pokoknya diam. Supaya tidak terjebak. Nah, kalau sudah terjebak, ya, kalau sudah terjebak salah benar, enak tidak enak, baik atau buruk, positif atau negatif, nah udah terjerumus masuk ke dalam dimensi kasukman atau angan-angan. Masuk ke situ sudah, kalau udah terjebak di situ. Lah, untuk menghindari itu harus apa? Tidak perlu apa-apa, cukup diam. Cukup diam. Tidak perlu apa-apa, cukup diam. Di dalam samadhi. Di luar patrap samadhi juga sama. Ya. Di dalam patrap samadhi juga ada 4 dimensi. Di luar patrap samadhi juga ada 4 dimensi, sama saja. Karena apa? Karena laku murni menuju suci atau laku suci menuju abadi itu kan sama. Artinya akan melalui dimensi yang sama, tahapan-tahapan yang sama. Satu. Nah, kalau di luar patrap samadhi, usah risaukan. Jangan hiraukan tentang baik atau buruk, tentang salah atau benar, tentang enak atau tidak enak, tentang positif atau tidak positif. Jangan risaukan semua itu.
Nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jadi tanpa harus merisaukan baik buruk, salah benar, enak enggak enak, itu tanpa merisaukan itu semua. Nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Tanpa harus merisaukan tentang baik buruk, enak tidak enak, salah benar. Di dalam semedi sama. Diam saja. Nggak usah lakukan apapun. Nggak usah terpengaruh tentang enak tidak enak, baik buruk, salah. Nggak usah. Semua itu pokoknya nggak usah digubris, acuh aja. Diam aja, diam. Itu proses. Itu proses. Nah, proses ini kaitannya hanya perkara sudut pandang saja. Proses ini kaitannya hanya perkara sudut pandang saja. Tidak lebih dari sekedar itu. Tidak lebih dari sekedar itu. Hanya sebatas sudut pandang. Hanya perkara sudut pandang. Jadi relatif kan? Nah, sudut pandang ini memiliki ketergantungan. Ya. Sudut pandang ini memiliki ketergantungan. Tergantung apa? Tergantung suka atau tidak suka. Sudut pandang ini kan manusia, orang. Jadi bergantung dari orang tersebut suka atau nggak suka gitu. Di dalam kehidupan dunia yang fana ini, salah bisa dipandang baik. Begitu juga sebaliknya, baik bisa dipandang salah. Itulah kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi awas jangan terjebak. Agar supaya tidak terjebak, nikmati saja rasanya kelakuan yang kita lakukan. Di dalam patrap samadhi, diamkan saja diri kita, apapun yang terjadi. Tanpa harus merisaukan, baik buruk, salah benar, enak enggak enak, positif negatif. Itu hanya perkara sudut pandang. Dan sudut pandang ini bergantung dari orang yang memandang. Suka atau enggak suka? Suka atau enggak suka? Saya kasih contoh. Untuk orang yang menyukai kita, ya. Untuk orang yang menyukai kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dia pasti baik sangka. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, itu dia tetap positive thinking, tetap berbaik sangka. Setidaknya dia akan berkata, kita ambil hikmahnya ya. Itu orang yang menyukai kita. Bagaimana dengan orang yang tidak menyukai kita? Kebaikan model apapun yang kita lakukan tetap negatif bagi dia. Tetap jelek bagi dia, tetap buruk bagi dia. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, dicari-cari kesalahan kita. Awas, jangan terjebak di sini. Ya, jangan terjebak di sini. Itulah. Jadi baik buruk, enak tidak enak, salah benar atau positif negatif itu hanya ada bagi orang-orang yang memiliki rasa dan perasaan suka atau tidak suka. Bagi orang-orang merdeka tidak ada itu. Bagi orang-orang merdeka tidak ada. Bagi orang-orang spiritual tidak ada. Salah benar, enak enggak enak, baik buruk bagi seorang pelaku spiritual itu enggak ada. Karena itu soal sudut pandang. Nah, yang namanya sudut pandang kan bergantung pada orang itu suka apa enggak memandangnya. Kalau memandangnya suka, buruk pun jadi baik buat dia. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya.
itu. Tidak mau diam, tidak mau menikmati rasanya, pasti bisa saya pastikan akan terjebak di situ. Akan terjebak di situ. Nah, kalau sudah terjebak di situ, waduh susah itu. Susah. Dan jebakan ajajil, jebakan iblis yang mendapat stempel musuh abadinya manusia, terpopuler itu adalah yang barusan saya katakan. Itu. Jadi susah. Kalau dia sudah bermain, kita melakukan baik, bisa jadi buruk. Kita melakukan buruk, bisa jadi baik. Kalau dia sudah bermain. Jadi ketika dia bermain, kita harus diam. Ketika dia bermain, kita harus menjadi penonton yang baik. Jangan melakukan apapun. Sampai melakukan apapun, kita pasti akan tertarik. Nah, bahayanya spiritual itu ada di bagian ini. Ini spiritual apapun ya. Dan saya hanya mengungkapnya di dalam laku spiritual hakikat hidup yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Sesungguhnya di spiritual lainnya juga sama. Nah, tinggal pelaku spiritualnya itu sudah memahami hal tersebut apa belum. Kalau sudah memahami, tentunya akan dibahas untuk menjadi bahan renungan. Dengan itu, sesungguhnya wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, itu sudah lebih dari cukup. Dengan itu, wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, itu sudah melampaui. Sudah melampaui. Bahkan saya katakan seluruhnya terlampaui. Seluruhnya terlampaui. Dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku belum merasa cukup, berarti belum memahami tentang ini. Belum memahami tentang ini. Kenapa saya katakan hanya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku di dalam lingkup yang tadi sudah saya sampaikan, itu sudah lebih dari cukup, itu sudah melampaui seluruhnya. Dikarenakan kehidupan di dunia ini sesungguhnya itu untuk wahyu pancagaib itu. Sesungguhnya bagi wahyu pancagaib itu, bagi sedulur papat kalimo pancer itu gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau tidak dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, nggak punya hak. Nggak punya hak. Hidup di alam semesta ini nggak punya hak. Karena kehidupan di alam semesta itu bagi mereka berlima. Bagi wahyu pancagaib, bagi sedulur papat kalimo pancer. Dan mereka kemanunggalan mereka berlima inilah yang dimaksud khalifah di alam semesta. Artinya alam semesta itu hanya haknya mereka kan. Hanya haknya mereka berlima ketika manunggal. Namun dalam kenyataannya kan tidak semua orang, tidak semua manusia hidup mengerti tentang ini, memahami tentang ini, apalagi sampai mengetahui.
Saya pernah memberikan informasi bahwasanya kalau sudah benar-benar klik di sini, dalam artian benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui. Kalau mau menggenggam dunia itu terlalu remeh banget, terlalu kecil. Bahkan kalau kita merasa hidung kita pesek, kurang bangir, kita bisa merubahnya menjadi mancung sesuka kita. Artinya di sini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kenapa tidak menjadi luar biasa? Padahal ini sesuatu yang amat sangat luar biasa bagi manusia hidup. Tapi kenapa keluar biasanya kok jadi tidak ada bagi sebagian banyak orang, manusia hidup maksudnya. Hanya dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, kita bisa melampaui seluruhnya. Karena apa? Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa enggak melampaui seluruhnya? Bagaimana tidak bisa melampaui seluruhnya dengan itu? Nah, sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang kita alami selama ini, itu akibat dari tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Walaupun ada yang bisa membawa diri, itu karena menggunakan mobil atau motor. Meskipun ada yang bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, itu dikarenakan ingin diterima sebagai karyawan. Mungkin ada yang bisa menjaga diri. Itu karena punya ilmu kebal bacok, punya duit buat nyewa bodyguard. Dan semuanya itu tetap masalah. Semuanya itu tetap masalah. Hanya dengan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, wujud kita bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Kata-kata kita, ucapan kita bisa menjadi wulangreh sejati. Sedangkan tingkah laku kita atau perbuatan kita bisa menjadi berbudi bawa laksono atau berbudi bawa laksana. Artinya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa yang tidak bisa dilampaui? Dengan itu, dengan seperti itu, apa yang tidak bisa dilampaui? Artinya, ketika dia sebagai seorang suami, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang suami. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang suami yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Begitu juga jika dia seorang wanita.
Kalau dia sebagai seorang bapak, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang bapak. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang bapak yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia sebagai seorang kepala keluarga atau kepala rumah tangga, dia bisa membawa dirinya sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia sebagai miliarder, dia juga bisa membawa dirinya sebagai seorang miliarder. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya sebagai seorang miliarder yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Ketika dia sebagai warga, dia bisa membawa dirinya sebagai seorang warga. Menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, menjaga dirinya sebagai seorang warga yang berkesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Apa yang tidak bisa dilampaui? Nah, kalau sudah seperti itu, adakah perselisihan? Adakah pertengkaran? Adakah permusuhan? Adakah masalah kalau sudah seperti itu? Sama sekali tidak ada. Di dalam rumah tangga, tidak akan ada pertengkaran rumah tangga. Dikarenakan suami istrinya masing-masing bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Pertengkaran apa yang perlu dipertengkarkan kalau sudah seperti itu? Masalah apa yang bisa menyentuh kalau sudah seperti itu? Coba. Disentuh masalah karena tidak bisa membawa diri. Didekati masalah karena tidak bisa menempatkan diri. Tidak bisa menyesuaikan diri. Kesandung kehancuran karena tidak bisa menjaga diri. Kalau bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, mana ada masalah yang bisa menyentuh? Mana ada perkara yang bisa mendekat? Apapun loh itu. Dan pada akhirnya ini akan jumeneng di alam semesta. Wahyu panca gaib, wahyu panca gaib, dan wahyu dan sifat-sikapnya wahyu panca gaib yaitu wahyu panca laku akan menghapus seluruh rumah sakit, seluruh penjara, seluruh panti-panti, seluruh penderitaan kemiskinan, seluruh akan dihapus. Dan itu bermula dari diri panjenengan masing-masing. Apa enggak luar biasa di situ? Makanya saya katakan melampaui wahyu panca gaib itu melampaui seluruhnya. Dan itu saya alami sendiri gitu loh. Saya nggak nyontoh orang, enggak. Ini yang saya alami sendiri itu seperti itu. Yang saya alami itu sendiri itu seperti itu. Sebelum bertemu dengan wahyu panca gaib dan melakukan wahyu panca gaib, saya mengalami semua, mungkin ya, bisa saya katakan mungkin, semua yang panjenengan alami itu saya pernah alami. Dan saya mengalaminya itu sebelum saya bertemu wahyu panca gaib, sebelum saya melakukan wahyu panca gaib. Seperti katakanlah contoh pertengkaran di dalam rumah tangga. Saya sedikit menguliknya tentang masa lalu saya di dalam berumah tangga. Dulu saya pernah mengalami pertengkaran rumah tangga yang sangat hebat.
yang sangat hebat. Saya rasa kejadian itu ya mungkin ada yang lain, tapi bisa dihitunglah kejadiannya yang kejadiannya itu sama seperti yang saya alami. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya ahli kanuragan, istri saya juga ahli kanuragan. Jadi pertengkarannya kan beda. Ya, pertengkarannya beda. Mungkin pertengkaran rumah tangga pada umumnya mecahin piring kan. Pertengkaran saya dengan istri saya main golok karena sama-sama ahli kanuragan. Nah, ini pernah saya alami, tapi sebelum saya bertemu dengan wahyu pancagaib dan melakukan wahyu pancagaib. Perkaranya sepele, perkaranya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang ini bisa menjadikan perselisihan. Bisa menjadikan perselisihan. Karena apa? Karena sudut pandang bergantung kita suka atau nggak suka gitu loh. Jadi pasti akan menimbulkan perselisihan kan. Nah, perkaraannya sepele aslinya, hanya seperti itu. Saya juga pernah mengalami permasalahan-permasalahan, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Bahkan saya pernah mengalami tidak punya apa-apa di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan berumah tangga. Saya pernah mengalami nggak punya apa-apa, selain pertengkaran itu ya, sebelum pertengkaran, sesudah pertengkaran. Jadi saya pernah ketika itu istri saya hamil, dalam keadaan hamil 9 bulan. Dalam keadaan hamil 9 bulan, saya bermasalah dengan mertua, sehingganya harus pisah rumah, padahal saya masih remaja ya, remaja kecil karena saya baru berumur 13 tahun, sedangkan istri saya itu baru berumur 12 tahun kurang dari 12 tahunnya. Karena sebuah perjanjian, saya dengan istri saya yang masih anak-anak ini menikah, kawin. Nah, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, pada akhirnya sesuai berjalannya waktu, mengertilah apa itu cinta. Nah, awalnya nggak tahu, Wong istri saya dulu itu kan lawan saya latihan. Nah, jadi guru saya, karena transmigrasi baru, orang hebat seperti apapun nggak mungkin lah punya murid, wong transmigrasi baru, ya. Walaupun transmigrasi baru, karena saya sedang mencari guru, maka saya bergurulah kepada orang yang baru saja datang di tempat transmigrasi itu. Nah, karena baru datang kan belum punya murid. Dan saya adalah murid pertama. Nah, karena belum pernah punya murid dan saya adalah murid pertama, karena ilmu yang saya pelajari adalah kanuragan, maka anak gadisnya dijadikan pasangan buat latihan. Jadi saya berlatih itu dengan anak gadisnya guru saya itu tadi. Dia masih umur 11 tahunan pada waktu itu. Nah, sayanya umur 12 tahun. Jadi berlatih. Nah, pada akhirnya kan sama-sama ahli kanuragannya loh, wong sama, ya kan? Sama-sama saktinya. Akhirnya bertengkar itu ya, wow, sampai orang satu pasar itu berdiri di pinggir jalan semua nonton saya berkelahi itu sama istri. Iya, cerai seperti di film. Kalau saya ngeliat film itu, film-film kolosal ya, film-film saya tertawa, ingat masa lalu sama istri saya, tertawa. Iya, cerai istri saya kalau nendang ya sambil teriak, wah, wah, gitu. Tuh. Pertengkarannya, masalah penyebabnya sepele, hanya karena cemburu saja, karena sudut pandang itu tadi lah. Selain itu, ketika istri saya berumur 8 bulan, sebelumnya saya bertengkar dulu sama mertua, sama guru saya itu. Ya, tarung dulu sama guru saya, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Pada waktu itu saya masih belum terlalu sakti, jadi belum bisa mengalahkan guru saya. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya saya diusir sama mertua saya, itu diusir. Nah, mau tidak mau kan saya harus tinggal di rumah sendiri. Itu aja numpang di rumahnya orang sama istri.
Sampai pas hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Anak-anak nggak tahu apa itu cari makan, nggak tahu apa itu tanggung jawabnya seorang suami. Kan belum tahu, masih 13 tahun. Nah, belum tahu, ya punya pemikiran tapi caranya gimana gitu kan belum tahu, belum paham. Sudah dalam keadaan itu kepapak hari raya Idul Fitri. Ini paling kehidupan saya paling yang namanya rumah tangga. Ya mungkin kalau saya sudah dewasa, no problem. Ini masih anak-anak. 13 tahun, menginjak 14 tahun. Malam takbir, namanya di kampung ya. Ada jidor lah, ada obor, keliling setiap jalan. Tidak ada satupun jalan yang tidak dilalui oleh anak-anak yang sedang menyerukan takbir itu tadi. Termasuk rumah yang saya tempati. Apa yang membuat saya, malam hari raya Idul Fitri, seluruh warga itu bisa menyalakan pertomak. Belum ada listrik zaman dulu, belum ada listrik. Ya mungkin ada listrik tapi di kota kan, kota. Kalau belum nggak ada. Jangankan menyalakan pertomak, tahu pertomak nggak nyenang? Ya. Masih ada nggak ya sekarang ya? Ada ya. Jarang tapi di kampung-kampung mungkin ya. Jangankan menyalakan pertomak, menyalakan lampu minyak aja nggak bisa, Mas. Jadi malam hari raya Idul Fitri itu rumah saya itu paling gelap, lalu nggak ada lampunya. Dapur hanya bisa memasak air. Selain memasak air, nggak ada yang mau dimasak. Batu, nggak ada. Nggak ada. Itu yang amat sangat pernah saya alami. Saya duduk di ambennya, tempat santai di ruang tamu. Nggak punya kursi tamu, adanya amben di ruang tamu tapi adanya amben. Duduk di situ, rumah dalam keadaan gelap, ngintip dari balik jendela tentang anak-anak yang sedang menyuarakan takbir. Meriah banget. Bagus-bagus bajunya. Padahal itu masih malam, belum pagi ya, masih malam. Saya ngintip. Saya berpikir bagaimana nanti kalau ada teman-teman saya main ke tempat saya. Kacau pikiran saya. Kacau banget. Semalam suntuk tidak tidur. Berdua itu. Semalam suntuk tidak tidur. Saya sujud di kaki istri saya. Saya minta maaf karena saya belum bisa membahagiakan. Saya belum bisa memberikan lebih. Pokoknya saya nangis. Saya nangis di situ. Istri saya lebih hebat dari saya. Pada waktu itu, istri saya lebih hebat dari saya. Ini pertama kali saya mengenal cinta itu. Istri saya romantis. Kalau dibahasakan Indonesia, aku mencintai kamu bukan karena kamu punya kerjaan atau punya harta, enggak. Aku mencintai kamu karena aku tahu hatimu. Itu kata istri saya. Jadi jangan seperti itu. Saya enggak mau. Saya hanya butuh kekuatan hatimu di dalam rumah tangga kita. Tapi saya tetap nangis saja. Dibilangin gitu tetap nangis saja saya. Sampai pagi. Sampai istri saya itu tertidur di pangkuan saya. Kayaknya ini di biografi udah pernah saya ceritakan itu. Tentang ini. Paginya lebih memukul lagi. Pagi itu lebih memukul lagi. Apa yang membuat saya memukul? Saya ngintip. Loh, saya enggak tidur ya semalam. Istri saya tidur di pangkuan saya. Tapi saya sambil ngintip dari jendela. Tetangga-tetangga itu pada lewat di depan rumah saya. Kan mau sholat Id. Pakaiannya bagus-bagus semua. Makanya bagus, namanya orang di kampung. Pakainya baru semua. Lewat. Saya noleh istri saya, dasternya bolong. Pas di sini, di bokong kiri, bolong. Saya nangis lagi. Padahal itu perut istri saya, perut saya sendiri, nggak ada yang dimakan. Setelah orang-orang sudah lewat semua, nggak ada yang lewat lagi, saya baru berani keluar. Saya suruh dia, saya pamitan mancing ke laut.
Saking nggak maunya saya ketemu sama teman-teman kalau ada yang main, namanya juga lebaran di kampung. Atau mungkin anak-anak yang main, nggak mau. Akhirnya saya menghindar. Pamit mancing sama istri saya. Nah, istri saya tinggal di rumah. Itu pernah saya alami sampai sebegitunya loh. Sampai sebegitunya. Tapi sebelum saya ketemu wahyu panca gaib, sebelum saya melakukan wahyu panca gaib, saya alami itu. Dan kayaknya penderitaan-penderitaan, waduh. Intinya semua itu pernah saya alami sebelum saya bertemu wahyu panca gaib dan melakukan wahyu panca gaib. Setelah saya bertemu wahyu panca gaib dan melakukan wahyu panca gaib, sama sekali semua yang pernah saya alami dulu-dulu itu tidak ada satupun yang terulang, itu tidak ada. Kecuali ketika saya kemomoran. Ketika kesadaran saya kemomoran. Baru saya mengalami seperti yang pernah saya alami dulu-dulu. Nah, itu jadi bahan perenungan akhirnya. Kenapa dulu saya mengalami seperti itu, seperti itu? Kok sekarang enggak? Jawabannya dikarenakan dulu saya belum bisa membawa diri. Belum bisa menempatkan diri, belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa menjaga diri. Apalagi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Nah, kesimpulannya kan di situ. Kesimpulan yang saya dapatkan di situ. Oh, ini. Kemudian kesimpulan ini saya kembangkan. Andai saja seluruh manusia hidup tahu ini, berarti tidak ada masalah kan? Enggak ada masalah. Namun saya mengalami sendiri itu. Mengalami sendiri. Kalau saya harus berkata jujur, saya 13 kali menikah. Artinya saya memiliki 13 istri. Semuanya itu resmi. Ada surat nikahnya. Selain istri pertama ketika saya masih balita itu, enggak ada satupun yang saya mengalami masalah pertengkaran, perselisihan sama istri. Enggak ada. Karena apa? Karena saya sudah bisa membawa diri. Menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Duh. Lah ini kalau semua manusia hidup seperti ini, apa enggak? Wah, ini jangan salah paham ya. Nah, ini dikiranya saya ngumbar kelamin itu. 13 istri itu. 13 istri saya ini punya alasan semua. Ya, punya alasan semua. Dan 13 istri saya ini bukan saya habiskan waktunya di tempat tidur loh. Hanya sebagai status suami istri. Jadi saya menyelamatkan mereka. Agar mereka tidak menyandang gelar memalukan. Dan mengalami penderitaan-penderitaan kehidupan di tempatnya. Jadi bukan untuk di atas kasur itu. Nah, ini salah paham lagi. Bagaimana gilirnya itu kan, yang salah paham kan gitu. Gilirnya bagaimana itu? Kalau yang salah paham kan gitu. Dari 13 istri ini 6 yang sudah meninggal. 6 yang sudah meninggal dunia. Jadi masih 7 lagi. Nah, 7 ini yang 5 itu udah kembang perot. Sudah nggak layak di tempat tidur. Nah, yang satu yang istri pertama itu tadi yang satu. Nah, ini statusnya nggak jelas. Nah, dibilang istri saya tidak bersama, dibilang bukan istri saya, nggak pernah terjadi perceraian. Jadi dia cari kehidupan sendiri, saya cari kehidupan sendiri. Yang aktif, satu yang di Kalimantan, Ibu Ani, itu yang aktif. Yang lainnya hampir non aktif. Lawang dia tidak sedang
mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, kan ada kemungkinan ajal sewaktu-waktu menjemput mereka. Ya enggak? Makanya saya bilang, yang sudah enggak layak pakai, berarti kan hampir non-aktif. Ada yang mantan istrinya guru saya, ada yang mantan istrinya kiai saya, ada yang mantan istrinya sahabat saya. Itu status awalnya. Nah, karena saya dipercaya, diyakini, dititipi, agar supaya tidak menimbulkan fitnah, maka saya statusi istri. Kalau tidak saya beri status istri, pasti fitnah. Padahal saya ngemban amanat dari orang-orang yang saya hormati. Nah, karena saya tidak mau menjadi fitnah, maka saya beri status istri. Dengan seperti itu, fitnah jadi tidak mempan. Jadi bukan ahli main di tempat tidur ya, istri 13 itu. Misal contoh, dulu saya pernah mondok di sebuah pesantren. Ketika saya masuk di dalam pondok itu, kiai saya sudah amat sangat sepuh. Istrinya masih bening, karena santrinya sendiri, istrinya masih bening. Nah, ketika ajal menjemput, kiai mengamanahkan anak istrinya kepada saya, mempercayakan anak istrinya kepada saya. Lah, untuk menanggung jawab ini, kalau status saya bukan sebagai suami istri, apa enggak geger tuh pesantren melihat saya keluar masuk di kamarnya ibu nyai? Itu salah satu alasannya seperti itu. Dan selama itu saya nggak pernah bermasalah gitu. Nggak pernah bermasalah. Dalam hal apapun itu. Dalam segi apapun nggak pernah bermasalah. Karena apa? Karena saya sudah bisa membawa diri. Sudah bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan menjaga diri saya. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Jadi makanya saya katakan wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu sudah melampaui, aslinya sudah melampaui. Sudah melampaui. Hanya saja si pelaku wahyu pancagaib itu sudah klik apa belum, itu aja perkaranya. Tentang rawan dan bahayanya laku spiritual hakikat hidup, satu, di dalam bertuhan adalah diam. Dalam menyikapi apapun prosesnya. Sedangkan non-Tuhannya, di luar patar samadhi maksudnya, cukup menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Nggak perlu macem-macem, nggak perlu neko-neko. Dengan dua hal tersebut, cepat atau lambat, ilmu sainsnya akan panjenengan dapatkan. Coba panjenengan renungkan kalau seluruh manusia hidup ada di posisi itu. Betapa damainya dunia, betapa tentramnya. Dan semua itu dialami secara merata oleh seluruh manusia hidup.
tidak perorangan, tidak orang-orang tertentu saja yang mengalami. Dan panjenengan ada di sini sedang berlatih tentang ini. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam patrap samadhi dan berhati-hatilah di luar patrap samadhi. Panjenengan ahli di situ, bisa melampaui apapun, bisa melampaui apapun. Apapun itu bisa panjenengan lampaui. Tanpa kesulitan. Tanpa masalah. Dan kejadiannya sempurna. Jadi tidak seperti penggadean. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nyatanya masalah. Nyatanya masalah. Dan imbasnya 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi bagaimanapun kita dapat gitu loh. Nggak ada yang kita nggak dapat, itu nggak ada. Tapi kalau belum ahli di situ, noleh salah, tidak noleh salah. Kalau ndak ahli di situ, kalau belum ahli di situ. Diam salah, bergerak salah. Melakukan kebaikan salah, apalagi sampai melakukan keburukan. Kalau belum ahli di situ, kalau belum menguasai di situ. Jadi sesungguhnya yang menjadi bibit atau yang menjadi benih atau yang menjadi pokoknya apapun loh itu ya. Entah itu tentang ekonomi, entah itu tentang kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat atau berbangsa atau bernegara. Tentang penyakit, tentang bekerja atau nganggur, tentang apapun itu. Tentang apapun itu. Bibitnya, induknya, atau pokoknya itu dikarenakan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Itu tok. Bukan karena panjenengan bodoh, bukan karena panjenengan tidak punya ijazah, bukan karena panjenengan rakyat biasa, bukan karena itu semua. Bukan karena itu semua. Jadi jangan pernah menyalahkan kedua orang tua panjenengan. Menyalahkan guru panjenengan. Menyalahkan agama panjenengan. Menyalahkan pemimpin negara panjenengan. Jangan salahkan, loh, itu salah panjenengan sendiri. Itu salah panjenengan sendiri. Salah kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan siapapun dan apapun, jangan pernah. Lawang itu kesalahan kita sendiri. Salahnya kita sendiri tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Salah kita sendiri, bukan salah siapapun atau apapun. Jadi jangan pernah menyalahkan apapun itu, apalagi sampai menghakimi.
Itulah potensi maha dahsyat yang ada di dalam diri kita. Yang harus diketahui oleh seluruh manusia hidup. Selagi masih hidup di dalam kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena kalau sudah tidak hidup di dunia ini, udah nggak ada waktu. Nggak bisa itu. Udah nggak bisa. Paling-paling nunggu kalau dapat kesempatan. Kesempatan apa? Lahir kembali ke dunia. Kalau dalam bahasa mengerikannya, reinkarnasi ke dunia. Kalau dapat kesempatan. Itu kalau dapat kesempatan. Kalau enggak, berarti enggak ada waktu untuk memperbaiki diri, enggak ada. Dapat kesempatan sekalipun tetap masalah. Misalkan dapat kesempatan untuk bisa lahir lagi ke dunia atau bereinkarnasi lagi ke dunia, tetap masalah. Masalahnya, ya kalau lahir kembalinya jadi orang, terus seganteng pada saat ini. Nah kalau lahir kembali jadi kodok, lahir kembalinya jadi nyamuk, lahir kembali jadi nyamuk, gigit cucunya sendiri, sama cucunya ditepak, plak, aduh, wes, mau pro nunggu kesempatan lahir lagi, aduh, menderita banget. Yang paling ngeri itu lahir kembali jadi ayam Bangkok, dipelihara sama cucunya, tiap hari diadu. Apa nggak menderita banget tuh? Padahal kesempatan lahir kembali untuk memperbaiki diri. Karena wujudnya jadi ayam Bangkok, dipelihara cucunya, tiap hari diadu, nggak punya kesempatan memperbaiki diri. Yang ada dedel duel. Kalah dipencit, dipotong. Tersiksa loh. Sungguh saya telah mengalami sendiri dan membuktikan sendiri. Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku melampaui seluruhnya. Melampaui seluruhnya. Selagi panjenengan sedang mengkaji dan belajar praktek bersama saya di sini, bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Karena apa? Karena panjenengan adalah calon orang luar biasa. Dan panjenengan sedang mencetak diri panjenengan sendiri menjadi orang yang luar biasa sesuai yang dirancang oleh Tuhan. Gitu. Sesuai yang dirancang oleh Tuhan. Nah, Tuhan merancang kita itu lebih mulia, lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, selama ini kita masih belum sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, kalau sesuai dengan rancangan Tuhan, apa sih masalah? Apa sih masalah? Apa sih kesedihan? Apa sih penderitaan? Kalau sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kita berada di sini adalah diutus oleh Tuhan. Kita berada di sini adalah sebagai khalifah Tuhan. Dan mari kita buktikan ini. Utusan itu kan nabi. Nabi itu bukan utusan. Yang utusan itu seluruh manusia hidup. Seluruh manusia hidup itu adalah utusan. Kalau nabi itu bukan utusan. Lah terus apa Pak Web? Pemimpin utusan. Itu nabi. Nah kalau disebut khalifah, nabi itu adalah pemimpinnya khalifah. Yang memimpin. Kalau utusan, sama-sama utusan. Misal contoh, sebuah kerajaan. Seorang raja memerintahkan senopatinya untuk membawa 1000 prajurit mengamankan suatu daerah. Nah, yang diutus ini siapa? Senopatinya apa seluruh prajurit plus senopatinya? Kan semuanya. Hanya saja senopatinya yang memimpin utusan tersebut. Gitu aslinya.
Wis pokoke Wahyu Panca Gaib edan wis. Luar biasa. Nah, sekarang giliran saya memberikan kesempatan bertanya. Adakah di antara panjenengan yang masih kurang mengerti dan memahami? Kalau ada, silahkan waktunya untuk bertanya. Ada? Pak Paino? Ya, mohon maaf sebelumnya. Di pertanyaan saya itu yang menyangkut lagu tadi, lagu yang mulai hari ini jam 6. Saya tidak tahu dari mana itu kaitannya. Tapi sebelum saya laku, itu kondisi badan saya itu berat. Ya, berat dan belum beol paling. Enggak. Oh, sudah. Dan saya nggak enak badan gitu. Oh. Gitu. Terus? Sampai tadi ketiduran ya sama Mas Ahmad. Tadi saya lambat jam 3:30 itu. Setelah laku 2 kali ini itu ada perubahan ini. Apa ya? Gampangnya itu kok lebih sehat gitu loh Pak. Itu yang saya tanyakan hubungan dengan laku tadi. Iya, bagian mananya yang ditanyakan? Kok bisa berubah kondisi badan padahal tidak berusaha istirahat atau apa, malah buat laku gitu loh Pak. Padahal Pak, saat laku pertama itu sangat sini sakit gitu loh. Dan saya paksakan, akhirnya itu sakitnya hilang sendiri gitu. Nah, secara keseluruhan badan yang tadinya di sini pusing, di sini berat, jadi hilang, jadi sembuh. Ya. Itu bukan hal yang aneh atau Pak Paino. Itu memang seperti itulah manekung atau gembleng. Jangan kan panjenengan cuma terasa capek ya. Yang impoten aja bisa ngaceng sampai itu gimana. Enggak aneh itu mah. Maka tadi setelah laku yang pertama saya nanya sama Mas tadi ya begitu paham. Itu ngukurnya kualitas laku itu dengan hasil itu bagaimana ya untuk mengaitkan gitu. Kan nggak usah dikait-kaitkan. Wong panjenengan sedang laku, tinggal matur suwun, terima kasih aja. Apapun itu. Kan bentuk motivasinya seperti itu kan. Nah, itulah manekung atau gembleng itu seperti itu. Mau tanya gimana setelah di rumah gitu lakunya supaya lebih baik lagi, supaya bisa ngajaga gimana imutnan ya ada inovasinya gitu, supaya bisa menyesuaikan diri, menjaga diri gitu, supaya lebih baik deh gitu untuk menjaga Wahyu Panca Gaib. Kan kemarin malam kemarin setelah saya temani tidur yang sudah diberikan motivasinya. Nah, itu seperti yang dimotivasikan kemarin malam itu. Lupa Pak. Jadi ini kan cuma napas doang. Yang dimotivasikan setelah saya temani tidur kan ngumpul sini sampean, ya enggak? Ayo ingat enggak? Makanya saya katakan rawan ini gitu loh. Makanya saya katakan Bapak ini rawan. Ingat enggak setelah saya temani tidur saya matikan. Nah, nanti terus kumpul bareng di sini kan?
Dikasih motivasi kan, terus dikasih buku kan, ingat nggak itu? Ayo, lupa. Dikasih buku ingat enggak? Ingat dikasih bukunya. Nah, sebelum dikasih buku kan dikasih omongan tuh, ingat nggak? Nah itu caranya, itu caranya. Ya, itu caranya. Minta dari saya ya sama, bahasanya seperti itu. Sama. Itu caranya ya. Nanti setelah pulang nyampe di rumah, nah caranya itu seperti yang dimotivasikan kemarin malam itu. Nah, caranya seperti itu. Jadi nggak usah macam-macam udah. Ya. Nggak usah macam-macam. Kalau sampai bingung, main ke tempatnya Pak Rusnata ya. Kadangan kalau sampai bingung ya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Untuk masalah lagu ini yang katanya rawan dalam waktu gembleng, cara penyikapannya tadi kan kalau mati cuma diam, kalau yang di luar Patrap Samadhi kan merasakan kelakuan. Tuh, sudah salah paham nih. Bukan merasakan kelakuan, menikmati rasanya kelakuan. Untuk masalah rawan itu maksudnya dalam artian tuh melenceng apa gimana kalau berarti panjenengan kurang memperhatikan tadi ya. Semisal contoh, bentuk motivasinya diam ketika samadhi toh. Lagi samadhi muncul pocong. Waduh, pocong. Ngapain pocong ini? Berarti jenengan tidak diam. Nah, karena panjenengan seperti itu, akhirnya panjenengan akan terbawa oleh pocong itu masuk ke kasukma. Nah, ditunjukin, gua cantik nih aslinya. Bro, lebih cantik dari istrimu. Hai. Nah, udah masuk jenengan jauh tuh. Maksud enggak? Itu kalau lagi diam di saat samadhi. Misal contoh lagi, sedang bersamadhi. Setelah patra itu saya ngambilnya semedrinya tok loh ya. Kalau saya contoh dari Palunggo, dari kelamaan nanti. Nah, ini semedinya aja nih. Setelah sampai di tahapan semedi kan diam. Muncul bisikan. Sudah sana. Sudah cukup semedimu. Nah, katakanlah. Atau nyam. Bisikan. Bisikan apa? Siapa tadi? Kayaknya suaranya kenal saya. Berarti kan nggak diam tuh. Berarti tidak diam tuh. Ya kan? Siapa tadi? Suaranya sepertinya udah terbawa. Rawannya itu loh di situ. Nah, kalau sudah situ pasti tertarik, masuk di situ. Nah, di luar patrap samadhi, yaitu bentuk motivasinya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Kelakuan yang kita lakukan itu sesungguhnya kan spontan. Bukan rancangan loh ya. Aslinya itu bukan rancangan. Itu spontan. Motivasinya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ujuk-ujuk. Aduh, kan gak sopan nih. Berarti tidak menikmati rasanya kelakuan. Maksud mboten?
Nah, kalau sampai seperti itu, nanti yang akan panjenengan temui, yang akan panjenengan dapatkan, enak atau tidak enak, salah atau benar, baik atau buruk. Sama ketika diam di samadhi juga sama. Kalau kita sudah, waduh ini pocong, sepertinya suaranya saya dengar, di patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, jika keluar dari apa yang dimotivasikan, nanti panjenengan akan mendapatkan enak atau tidak enak, salah atau benar, baik atau buruk, positif atau negatif. Ini yang akan panjenengan dapatkan nantinya, bukan ilmu sains, bukan ilmu sejati, tapi tentang baik buruk, tentang salah benar, tentang enak ndak enak, tentang positif atau negatif. Itu yang akan panjenengan dapatkan, itu yang akan panjenengan temui. Maka semuanya itu tentang sudut pandang. Bukan selain tentang sudut pandang. Lah, sudut pandang itu bergantung dari suka atau tidak sukanya seseorang yang memandang. Ketika saya menyukai panjenengan, panjenengan melakukan seburuk apapun tetap baik buat saya. Tapi untuk orang yang tidak menyukai panjenengan, panjenengan melakukan kebaikan model apapun tetap buruk bagi dia. Bahkan bisa mencari-cari kesalahan panjenengan. Nah, kalau sudah sampai di situ, jadilah masalah. Lah, masalah ini yang selama ini membuat kita, sudah paham belum? Ya. Ya, itu seperti itu maksudnya. Rawannya itu di situ. Jadi karena panjenengan di sini kan sedang mengkaji dan mempraktekkan. Mengkaji untuk menyelesaikan laku murni menuju suci. Mempraktekkan untuk memaksimalkan laku suci menuju abadi. Ini rawan banget gitu. Rawan banget. Rawannya hanya bisa dihadapi dengan diam ketika patrap samadhi dan menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan di luar patrap samadhi. Hanya dengan seperti itu. Rawan ini bisa kita lalui. Jika tidak, ya itu tadi, rawan. Kenapa saya katakan rawan? Pasti ketemunya enak atau enggak enak, baik atau buruk, salah atau benar, negatif atau positif, itu yang akan ditemui. Dan semuanya itu adalah sudut pandang. Jadi nggak ada artinya, maksudnya gitu loh. Nggak ada, wong itu cuma perkara sudut pandang. Nah, sudut pandang ini memiliki ketergantungan. Bergantung seseorang itu suka atau tidak suka. Kalau seseorang itu suka, buruk pun jadi baik. Kalau seseorang itu tidak suka, baik pun jadi buruk. Hanya perkara itu, nggak ada kaitannya dengan spiritual, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi bisa menjebak, gitu loh, bisa menjebak di situ. Nah, selama ini kita kan terjebak di situ. Selama ini kita terjebak di situ. Nah, kalau kita bisa menguasai ini, kita bisa manunggal dengan apapun. Dengan baik ya kita bisa manunggal, bisa menyatu, bisa kawin, bisa nikah. Dengan buruk ya kita bisa menyatu, bisa nunggal, bisa kawin, bisa nikah. Tanpa sesuatu. Yang dimaksud Tuhan adalah alam semesta atau semesta alam. Yang dimaksud sebagai Tuhan. Manunggal dengan Tuhan berarti termasuk manunggal dengan iblis juga kan. Nah, kalau sampai tidak bisa manunggal, yang menjadikan manusia hidup tidak bisa manunggal dengan iblis adalah sudut pandang itu tadi loh. Salah, benar, baik, buruk. Itu loh yang menjadikan manusia tidak bisa manunggal dengan iblis atau ajajil. Padahal iblis atau ajajil ini tadi adalah bagian dari diri kita sebagai manusia itu sendiri.
Kalau bukan, lah daripada kalau Ajajil atau iblis adalah benar-benar nyata musuh abadi manusia. Lah daripada Tuhan mengganti peradaban lama menjadi peradaban baru. Daripada Tuhan mengiamatkan alam semesta, menghancurkan alam semesta hanya karena kedaulatannya tidak berdiri. Alah yang mending mites iblis itu. Lebih baik mites iblis satu kan. Lah daripada alam semesta. Nah kalau alam semesta kan dia harus menciptakan manusia lagi satu-satu. Kelamaan. Lah mending iblisnya aja jadinya tek, selesai. Tapi firman manapun, hadis manapun, dalil apapun, ilmu apapun tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, karena apa? Manunggal dengan apapun kecil, banyak yang bisa melakukan. Coba manunggal dengan Ajajil atau iblis, bisa? Wahyu panca gaib bisa menjadikan kita manunggal dengan iblis. Karena temanya adalah manunggal dengan Tuhan. Tuhan pengertiannya adalah alam semesta seisinya. Manunggal dengan Tuhan berarti manunggal dengan alam semesta semua. Iblis termasuk kan di dalamnya. Kita wahyu panca gaib, wahyu panca laku bisa menjadikan kita berhasil manunggal dengan Ajajil. Tanpa menyakiti, tanpa menyinggung, tanpa buruk, tanpa. Nah kalau iblis atau Ajajil ini sudah manunggal dengan saya. Ketika saya beribadah kepada Tuhan, apakah iblis itu tidak ikut beribadah lawang sudah manunggal dengan saya? Ini logika saja. Logikanya seperti itu. Ketika saya melakukan kebaikan, apakah iblis ini akan menggoda saya? Lawang dia juga ikut melakukan kebaikan bersama saya. Lawang sedang manunggal. Berbicara neraka. Nah kalau saya manunggal dengan neraka, mungkinkah neraka itu akan membakar dirinya sendiri? Tanpa perselisihan dalam bentuk apapun. Semuanya terjadi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri. Nah, apa enggak luar biasa? Saya sudah manunggal dengan Tuhan. Awas kamu digoda sama iblis. Berarti kamu belum manunggal sama iblis. Berarti belum manunggal dengan Tuhan. Lawang ada satu bagian yang belum manunggal, yaitu Ajajil atau iblis. Kalau manunggal dengan Tuhan, berarti manunggal dengan seluruhnya. Kalau masih cekidang-cekiding sama telek ayam, ya belum manunggal dengan Tuhan lah. Lo masih cekidang-cekiding sama telek ayam, kotoran ayam. Berarti kan masih ada bagian yang belum manunggal dengan dia. Logika saja, itu logika. Nah ini secara awam memang berat. Secara awam memang berat. Untuk bisa manunggal dengan iblis, berarti kita harus bisa mencintai orang yang membenci kita. Konon iblis kan benci sama kita. Ya enggak? Untuk bisa manunggal dengan iblis, berarti kita harus mengasihi iblis. Karena konon katanya, iblis ini kan apa ya? Selalu memfitnah kita kan. Katakan, iblis ini kan kerjanya fitnah. Baik dikatakan buruk, buruk dikatakan baik.
Nah, kita harus mau mengasihi iblis. Untuk bisa manunggal dengan iblis, berarti kita harus menyayangi orang yang menghina kita. Untuk bisa manunggal dengan iblis, berarti kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang menjahati kita. Nah, rajanya kejahatan kan iblis, katanya kan gitu. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa manunggal dengan iblis? Bagaimana mungkin kita bisa manunggal dengan Ajajil? Nah, wong rajanya itu dia. Nah, ini secara awam berat banget tuh. Padahal tidak ada satupun keuntungan yang kita dapatkan loh di situ. Ketika ada orang yang membenci kita dan kita membalasnya dengan membenci lagi, keuntungan dalam bentuk apapun sama sekali nggak ada yang kita dapatkan. Ketika ada orang yang menghina kita, kita balas dengan menghina, juga nggak ada keuntungan yang kita dapatkan. Ketika ada yang mengfitnah kita, lalu kita balas dengan mengfitnah. Ada yang menjahati kita, lalu kita balas dengan menjahati lagi. Sama sekali keuntungan yang kita dapatkan dalam bentuk apapun itu nggak ada. Hidung kita yang pesek ya tetap pesek. Ya Mbak. Utang ya tetap harus kita bayar. Artinya sama sekali nggak ada keuntungan. Nggak ada keuntungan. Dan kita selalu melakukan itu. Ya nggak bisa manunggal dengan Ajajil atau iblis, nggak bisa. Selama dia belum bisa manunggal dengan Ajajil atau iblis, selama itu iblis akan selalu mempengaruhi. Lah wong musuh kok. Musuh kan seperti itu yang namanya musuh. Agar supaya dia tidak memusuhi, ya kita nunggalkan. Kita jadikan bagian dari diri kita. Nah, kalau sudah menjadi bagian dari diri kita, bagaimana mungkin dia akan memusuhi dirinya sendiri? Logikanya seperti itu. Apakah ada manusia yang bisa seperti itu? Kenapa tidak? Semua manusia hidup bisa di situ. Semua manusia hidup bisa di situ. Karena semua manusia hidup dirancang untuk itu. Didesain untuk itu, dicipta untuk itu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku bisa. Dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ini melampaui. Jangankan dengan yang lain. Katakanlah seperti itu secara spiritual awam. Jangankan dengan yang lain. Lah dengan iblis saja kita bisa manunggal. Dengan iblis saja kita bisa menyatu. Jadi nggak ada yang membenci kita. Kalau sudah di situ, yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang nggak akan ada. Tidak akan mengalami, nggak ada. Dan saya tidak mengambil contoh sampel dari luar, nggak. Diri saya sendiri. Nah, kalau Pak Web memang sudah manunggal di situ, kenapa masih ada yang mendebat Pak Web di Putra Romo Channel? Itu di Putra Romo Channel. Orang yang belum pernah berhadapan wajah dengan saya secara langsung itu di internet. Orang-orang di internet itu kan belum tahu kehidupan saya seperti apa dan bagaimana di setiap saatnya. Nah, mereka membuli saya, memfitnah saya di internet. Belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah bertatap wajah dengan saya. Kalau mereka sudah bertatap wajah dengan saya secara langsung, artinya tahu kehidupan saya di setiap harinya seperti apa dan bagaimana. Belum tentu dia tega memfitnah saya. Belum tentu dia tega membuli saya. Nah, dia masih punya rasa dan perasaan tega memfitnah saya, membuli saya, mendebat saya. Karena mereka belum pernah ketemu saya. Belum kenal saya, belum tahu saya. Kalau panjenengan ingin tahu betapa tidak mudahnya pertama kali saya ada di sini, di pesanggerahan ini.
pertama kali saya berada atau datang di tempat ini, sepertinya lebih berharga deh. Kotoran ayam itu lebih berharga kayaknya dibanding saya pertama kali datang di sini. Wajar. Itu logika banget, wajar banget. Karena apa? Karena semua orang di sini belum tahu saya, belum kenal saya. Seperti apa dan bagaimana mereka belum tahu. Wong belum kenal lah, wong baru datang. Seiring berjalannya waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka semua tahu tentang saya seperti apa, sehari-harinya saya itu seperti apa, saya itu bagaimana, mereka tahu semua. Nah, setelah mereka tahu seperti apa dan bagaimana saya, pengennya bersaudara semua. Nggak ada satupun warga di sini yang benci saya, itu nggak ada. Jadi orang-orang yang mendebat saya, mitnah saya, membuli saya di internet itu karena mereka belum tahu saya, belum kenal saya, lawang belum pernah bertatap wajah. Kalau mereka pernah bertatap wajah secara langsung dengan saya, yang artinya tahu kehidupan saya seperti apa dan bagaimana di setiap saatnya, mana mungkin mereka tega? Mana, ini logika saja. Itu semua karena apa? Karena saya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Sehingganya saya lewat di lorong manapun, di rumahnya siapapun, Pak Web. Padahal dulu pertama kali saya datang, Nah, wajar karena mereka belum kenal saya. Itu loh. Makanya saya katakan Wahyu Pancakep, Wahyu Pancalaku melampaui. Karena apa? Karena siapapun yang mengkaji dan melakukan Wahyu Pancakep, Wahyu Pancalaku pasti bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Tantangan kita malam ini cukup deh. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nah, ini perempuan-perempuan ini sering nanya, Pak Web kok muridnya laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Lah itu tuh perempuan tuh. Oh berarti jenengan disuruh komentar. Kalau kok perempuannya nggak ada sih, laki-lagi lagi. Lagi pula ini bukan perempuan jadi nggak ada